Mengejutkan, jelang pemeriksaan Nikita Mirzani sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya pada hari ini, di sosial media beredar rekaman pembicaraan lewat telepon antara Dr. Oki, sahabat Nikita Mirzani, dengan Dr. Reza Gladys yang melaporkan Nikita atas tuduhan pemerasan disertai pengancaman, pencemaran nama baik hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam rekaman tersebut, keduanya terdengar berbicara dengan santai dan akrab, layaknya dua sahabat. Di sisi lain, kuasa hukum Reza Gladys kemarin justru meminta penyidik Polda Metro Jaya untuk segera menahan Nikita Mirzani. Lalu apa yang dicemaskan oleh pihak Reza Gladys sehingga meminta penahanan tersebut? Dan bagaimana tanggapan praktisi hukum terkait pemeriksaan Nikita Mirzani pada hari ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, jelang pemeriksaan tersangka Nikita Mirzani oleh penyidik Polda Metro Jaya yang rencananya digelar pada hari ini, Senin 3 Maret 2025. Viral di media sosial, rekaman yang diduga berisi pembicaraan antara sahabat Nikita Mirzani Dr. Oki dengan Dr. Reza Gladys. Dalam pembicaraan yang diduga dilakukan melalui sambungan telepon itu, keduanya pun terdengar berbicara dengan santai dan cukup akrab. Lantas seperti apa isi rekaman pembicaraan antara Dr. Oki dan Dr. Reza Gladys tersebut? Oki, ayo, cuman aku lihat aja salah Oki ya kayak gitu. Gimana dia seaman-amannya sekarang, padahal lebih parah dari Teteh kan kayak gitu. Kalau dia memang not detected buat di Henny kayak gitu. Karena life seenaknya, orang sudah lupa gitu. Terserahlah orang mau bilang cari aman. Yang penting memang aman jualannya, Teteh bisa jualan lagi kayak gitu. Teteh nggak lihat dari Richard bagaimana sekarang ngedeketin akunya gimana buat konten bareng. Teteh lihat nggak IG story aku sama Richard buat dia konten bareng, nge-reviewnya bareng sama aku sekarang. Sekarang Nikita ada nggak? Teteh ngelihat aja sekalipun nyenggol Richard lagi. Enggak kan? nggak ada. Udah berdamai. Makanya udah berdamai kan? aku bingung, Ki. Makanya aku minta ke kamu tuh kayak kan aku nggak tahu tuh. Aku malah kan baru apa kan? Itu yang ku bilang Teteh mau sampai kapan nggak jualan? Ku bilang gitu. Aku sebagai pelaku bisnis juga Teh kayak gitu. Kita harus menghidupin ini kan pegawai-pegawai kita kan kayak gitu. Mau sampai kapan Teteh berdiam di? Aku yakin Tetehnya mau mulai keluar dari sangkar untuk mulai lagi, tapi kan takut diserang lagi ini lagi kayak gitu. ya, Tapi makanya aku tuh mau nelfon ketemu kamu tuh mau Ki, kira-kira nih produk aku keluarin, ngerti gak sih? Kan kamu yang dekat sama aku tuh dari estetik lah, cuman kamu kan maksudnya. Iya, jadi benar. Yang Dan Teteh itu harus ketemu dokter, harus Iya. ketemu dokter kayak gitu. Terus Harus ketemu dokter. ya jadi gimana, Oki bilangin aja ke Mail apa tolongin aku. Ini deh, gitu. aku ya udah kita video voice call bertiga sama Boleh, Aku boleh. nggak mau Teh, nanti kalau aku walaupun aku yakin sama Teteh itu tidak mungkin sekali membalikan fakta. 2 kali dipanggil, kedua tersangka ini mangkir. Informasi lanjutan saya dapat dari informasi yang berkembang ya, tetapi saya tidak mendapat informasi secara resmi dari penyidik bahwa kedua tersangka ini juga sudah memberikan keterangan lanjutan setelah kedua tersangka ini telah ditetapkan menjadi tersangka. Pertanyaannya adalah yang sedang berkembang di media sosial, kenapa kami sebagai penasihat hukum ya, kuasa hukum dari Dr. Reza Gladys sepertinya tergesa-gesa dalam hal untuk agar penyidik melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Gue cuma mau mengingatkan aja
bahwa laporan di kepolisian itu bukan akhir dari segalanya. Ingat, masih ada pengadilan. Sampai gue tidak terbukti bersalah, aja dulu. Ibu Irma jelas bilang ini harusnya masuknya ke ranah penegak hukum. Kenapa penegak hukum di Indonesia ini harus ada yang melaporkan dulu baru ditindaklanjuti? Itu juga kalau yang melaporkan orang-orang biasa, itu ditindaklanjutinya mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Hanya Nikita Mirzani aja yang ekspres secepat awan kinton, Pak, ya. Gak sampai 2 minggu, dipanggil tanggal 6 Februari, gak sampai 2 minggu, naik tersangka, Pak. Dan roman-romannya kayaknya bakal ditahan ini, gak pakai, tahan aja. Gue mah ikhlas-ikhlas aja, ya kan. Masih ada pengadilan, tapi coba Bapak dengerin, ya, supaya juga Bapak dengerin keluh kesah masyarakat, Pak. Menjelang pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada hari ini, Nikita Mirzani melalui akun media sosial pribadinya membagikan video saat menghadiri acara wedding anniversary salah satu petinggi stasiun televisi swasta Indonesia. Dalam balutan busana mewah dan elegan, Nikita terlihat berinteraksi dengan sahabat, rekan sesama artis, dan juga para selebriti. Sementara itu, pihak Reza Gladys juga berharap agar penyidik segera menahan Nikita Mirzani dengan alasan kekhawatiran terhadap potensi penghilangan barang bukti dan juga resiko tersangka melarikan diri dan bersembunyi. Perlu saya sampaikan bahwa ini bukan soal tergesa-gesa, ya. Ini bukan soal tergesa-gesa. Tetapi ini soal bagaimana kemudian on the track-nya terhadap pelaksanaan hukum acara. Nah, artinya setelah ditetapkan kedua orang ini menjadi tersangka, lalu apa? Lalu apakah mereka dibiarkan berkeliaran? Ya. Kalau kemudian ini nanti sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, lalu ada permohonan untuk penangguhan, ya monggo. Saya jangan diajak untuk berkompromi dengan satu kebiasaan yang salah. Karena yang saya pahami adalah hukum acara dari Sabang sampai Merauke itu sama. Apa yang kami lakukan ini bukan tergesa-gesa, tetapi adanya satu los tahapan setelah tersangka ditetapkan, ini mau kemana? Di pasal 21 ayat 1 jelaskan jelas dengan tegas, penahanan dapat dilakukan ketika salah satunya dikhawatirkan melarikan diri. Nah, ini kan ada beberapa peristiwa yang kita lihat dan secara terang-benderang di media sosial bahwa salah satu tersangka ini dengan inisial NM berpergian beberapa kali di luar kota. Nah, ini kan bagaimana dari kewenangan penyidik melihat itu? Sengkarut perhara hukum antara Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys juga mendapat tanggapan dari praktisi hukum Rasman Arif Nasution. Seteru Nikita ini pun berpendapat dengan penuh keyakinan bahwa Nikita Mirzani akan segera ditahan pada hari ini, Senin tanggal 3 Maret 2025. Salah satu seteru berat Nikita Mirzani ini pun juga mengatakan bahwa penyidik Polda Metro Jaya semestinya sudah sangat paham terkait langkah apa yang harus mereka ambil jika seorang tersangka mangkir dari pemeriksaan dan terkesan menghambat proses hukum yang sedang berjalan. Benarkah jika Nikita Mirzani kembali tidak hadir pada pemeriksaan tanggal 3 Maret ini, di mana sesuai permintaan Nikita sendiri, Rasman Nasution pun juga yakin Nikita akan dijemput paksa dan juga ditahan. Begitu keluar kota ya. Ya saya kira polisi sudah sangat paham ya. Polisi sudah sangat paham. Dia meminta tunda sampai dengan tanggal sampai dengan tanggal 3 Maret. Saya yakin kalau Nikita tidak datang, saya yakin dia dijemput paksa. Dan kalaupun dia tidak dijemput paksa, dia datang persidangan, saya yakin dia ditahan. Saya yakin dia ditahan. Karena unsurnya cukup kuat. Dan ada indikasi bahwa Nikmir akan... Ya, karena dia sudah memang kurang kooperatif. Panggilan pertama, panggilan kedua kan. Saya kira Polda Metro itu menunggu saja. Tanggal 3 periksa. Saya yakin. Ya, saya berharap Niki baik-baik saja. Siapkan mentalmu, siapkan pengacara yang handal, cari referensi hukum yang bisa membuatmu lolos dari jeratan ini. Karena ancaman hukumannya 20 tahun.
kejahatan cyber. Dan memang banyak orang yang menunggu NM ini. Nah, saya juga di laporan saya terhadap dia itu kan lagi jalan dulu. Dan itu sudah pasti akan jadi tersangka karena itu pencitraan kepada saya. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmir, sebelumnya telah menginformasikan kepada penyidik Polda Metro Jaya soal dirinya yang meminta agar jadwal pemeriksaan terhadap Nikita Mirzani dijadwalkan ulang menjadi hari ini, tanggal 3 Maret 2025. Pihak Nikita pun mengungkapkan alasannya bahwa Nikita sudah ada ikatan kontrak yang harus dijalankan sesuai kesepakatan. Dan jika pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan, maka Nikita Mirzani pun akan terkena penalti oleh si pemberi pekerjaan. Kalau saya, apa yang disampaikan itu benar, karena saya juga sudah melakukan penundaan dengan alasan manusiawi ya, secara manusiawi dia punya pekerjaan yang harus dikerjakan dan itu tempatnya bukan di Jakarta, jadi dia harus keluar kota. Nah, saya juga meminta waktu hari tanggal 3 dengan alasan secara syariah. Kenapa saya katakan? Karena ini sudah mendekati bulan puasa. Biarlah kami semua itu berkonsentrasi untuk mempersiapkan diri dalam puasa Ramadan. Sehingga kami minta untuk ditunda pada hari Senin tanggal 3. Ya mudah-mudahan dikabulkan. Saya yakin penyidik mengabulkan karena kami mempunyai alasan yang rasional. Nggak ada penundaan dan saya lagi ada pekerjaan, Bang. Dan itu saya bisa lihat waktu saya telepon, Bang saya lagi mau nyanyi. Seingat saya tadi ya, sore itu saya telepon, Bang saya lagi mau nyanyi, nanti Abang telepon. Jadi dia lagi mencari nafkah. Jadi kami mohon kebijakan. Saya yakin deh penyidik dengan alasan kita yang alasan manusiawi dan alasan karena ibadah puasa, kami mohon supaya ditunda. Geger, beredarnya rekaman pembicaraan antara Dr. Oki dengan Dr. Reza Gledis terkait kasus Nikita Mirzani. Lantas benarkah Dr. Reza Gledis tetap meminta keadilan atas laporan polisinya terhadap Nikita Mirzani? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, belakangan ini konflik antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gledis menyita perhatian publik. Bukan hanya tentang tuduhan pemerasan senilai sekitar 5 miliar rupiah yang diduga dilakukan Nikita Mirzani, tetapi juga terkait dugaan pencemaran nama baik dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman penjara hingga total 20 tahun. Namun, sikap Nikita yang telah 2 kali mangkir dari pemeriksaan penyidik membuat pihak Dr. Reza Gledis pun akhirnya angkat bicara. Menurut Dr. Reza Gledis dan suaminya Atauba Mufid, seluruh proses hukum sudah diserahkan kepada penyidik Polda Metro Jaya dan mereka pun juga berharap agar keadilan dapat ditegakkan secara adil di negeri ini. Pokoknya semuanya diserahin ke Polda Metro Jaya, semoga makasih ya semuanya, makasih. keadilan kebenaran tegak lurus. Bismillah. Aku belum tahu, cuma ya nanti coba kalian datang ke Polda aja yang lebih tahu. Dan itu adalah kewenangan penyidik ya. Ketidakhadiran Nikita Mirzani dalam pemeriksaan sebagai tersangka untuk kedua kalinya oleh penyidik Polda Metro Jaya pada pekan lalu membuat pihak Dr. Reza Gledis pun akhirnya geram. Meskipun demikian, mereka pun tetap menyerahkan seluruh proses hukum kepada penyidik, termasuk keputusan tentang penahanan Nikita Mirzani. Namun, pihaknya pun juga mengingatkan pentingnya asas kesamaan di hadapan hukum, bahwa setiap orang harus diperlakukan sama tanpa pengecualian. Dalam konteks ini, keadilan pun harus diutamakan di atas segala kepentingan apapun. Pokoknya kami dari
Sambil jalan. Pihak sebelah mangkir mulu, ada yang mau disampaikan nggak sih, Dok? Semua sama di mata hukum ya, mau siapapun semua sama di mata hukum. Jadi kalau misalkan kita yang salah atau siapapun yang salah ya silakan aja. Kemarin kan NM sendiri kan tidak hadir nih, Dok, udah 2 kali tidak hadir. Gimana nih, Dok, mungkin? Tanyain ke penyidik aja. Ke penyidik, ke Polda Metro Jaya, makanya kami menunggu keadilan. Geger, Dr. Reza Gladys tidak henti-hentinya meminta keadilan hukum atas laporan polisinya terhadap Nikita Mirzani yang belakangan ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, seperti apakah analisis praktisi hukum terkait apa yang akan terjadi pada Nikita Mirzani saat menghadiri pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya pada hari ini? Saya Cika Bode, selamat untuk intens investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Jelang kehadiran Nikita Mirzani di Polda Metro Jaya pada hari ini untuk menjalani agenda pemeriksaan dirinya sebagai tersangka setelah sebelumnya 2 kali mangkir, juga mendapat sorotan dari praktisi hukum Deoli Payumara. Nikita Mirzani yang dijerat dengan 3 pasal pidana oleh Dr. Reza Gladys, yaitu pemerasan dengan pengancaman, pencemaran nama baik, hingga TPPU dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun. Lantas, seperti apa yang nantinya terjadi pada Nikita Mirzani menurut analisis hukum Deolipa saat Nikita hadir dalam pemeriksaannya pada hari ini? Benarkah dari segi hukum ada peluang Nikita Mirzani ditahan atau justru sebaliknya? Ini kasus Nikita Mirzani kemudian statusnya sebagai tersangka dalam laporan kepolisian di Polda Metro Jaya. Jadi begini, penyidikan di Polda Metro Jaya itu adalah penyidikan yang berlangsung secara hati-hati. Kemudian penyidikan yang berlangsung dasarnya dulu tadinya adalah pasti penyelidikan, baru kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan, sehingga proses penyidikan itu tentu berlangsung secara hati-hati dan cermat begitu. Jadi ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka, itu artinya sudah ada penyidikan yang cermat dan akurat dengan kehati-hatian. Apa tuh hati-hati, cermat, dan akuratnya? Yaitu penyidik Polda Metro Jaya sudah memeriksa saksi-saksi, memeriksa korban, mendapatkan keterangan-keterangan yang lengkap, mencari bukti-bukti, mendapatkan bukti-bukti yang lengkap, sehingga kemudian dengan bukti-bukti yang ada, dengan kesaksian yang ada, sudah cukup seseorang kemudian atau paling tidak suatu penyelidikan menjadi penyidikan. Jadi ketika kita dipanggil kedua kali sebagai tersangka dan dia hadir, pemeriksaan itu akan berjalan. Pemeriksaan terhadap Nikita Mirzani sebagai tersangka, kemudian pasti ada permintaan keterangan buat Nikita Mirzani terhadap bukti-bukti yang sudah ada, terhadap keterangan saksi dan keterangan korban yang sudah ada. Itu kemudian ditanyakan kepada Nikita Mirzani benar tidak kejadiannya. Kemudian penyidik juga memastikan juga apakah Nikita Mirzani punya keadaan lain atau cerita lain, itu juga dipastikan. Tapi kemudian kalau semua keterangan saksi, keterangan korban, bukti-bukti kemudian sudah dikonfrontir dengan Nikita Mirzani sebagai tersangka dan ternyata itu kuat, bahwasanya bukti-buktinya kuat, saksi-saksinya kuat dan Nikita Mirzani sebagai tersangka, dan mengingat pasal yang dituduhkan ke Nikita Mirzani adalah pasal-pasal yang kemudian ancaman hukumannya adalah lebih dari 5 tahun, maka Nikita Mirzani berdasarkan keadaan-keadaan pasal-pasal yang dikenakan, yang ancaman hukumannya 5 tahun, maka seorang Nikita Mirzani bisa kemudian ditahan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Dan komen channel Intens Investigasi.